Jangan lupa subscribe channel Pondok Sinango. Ponpes Fatulutia. Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayat. Saya adalah seorang santri asal Kesesi Pekalongan, tepatnya Desa Windurojo, Dusun Karangmoncol, sebuah desa kecil di daerah Kesesi. Di lingkungan tempat saya tinggal sebenarnya bukan lingkungan seorang santri. Di situ kebanyakan saya dan teman-teman saya di situ lebih memilih jalur pendidikan formal, yaitu sekolah, atau jika tidak bisa melanjutkan sekolah, rata-rata memilih merantau ke Jakarta atau ibu kota. Awal mula saya ingin menempuh pendidikan di pondok pesantren adalah ketika itu saya sudah lulus dari sekolah menengah pertama SMP. Di situ kebanyakan teman-teman saya akan melanjutkan ke sekolah jenjang selanjutnya, yaitu SMK atau SMA. Ketika itu saya sudah ditawari untuk melanjutkan sekolah SMK ataupun SMA, tapi situ saya masih berpikir dan melihat keadaan keluarga saya sendiri, karena saya bukan dari seorang keluarga yang mampu. Maka dari itu saya berpikir di dalam, jika saya melanjutkan sekolah pasti akan menelan banyak biaya. Untuk itu saya lebih memutuskan untuk memilih pondok pesantren sebagai jenjang pendidikan selanjutnya bagi saya. Dan salah satu motivasi saya di situ adalah karena untuk melanjutkan cita-cita dari orang tua saya yang dulu belum pernah tercapai. Sebenarnya dulu kakak saya sudah pernah mondok di pesantren daerah Pekalongan, tapi tidak bertahan lama, hanya sekitar 2 atau 3 bulan. Untuk itu saya melanjutkan perjuangan kakak saya mondok di pondok pesantren Fathul Huda Sinango. Awal mula saya mondok di sini rasanya ya seperti biasa, seperti santri pada umumnya, tidak kerasan atau tidak betah. Bahkan sampai 1 minggu, 2 minggu saya masih merasa belum betah, masih sering SMS ke keluarga, telepon keluarga minta untuk dijemput untuk pulang, tetapi dari keluarga tidak ada respon sama sekali, dan terpaksa saya harus tetap di sini sampai sekarang. Alhamdulillah, setelah saya betah di sini bisa sampai 7 tahun sekarang ini. Saya di sini tahun pertama alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan di tahun kedua saya sudah mulai diajak untuk berkhidmah pada ahlul bait atau keluarga dalam, dan itu ada salah satu peran penting dari seorang alumni, seorang kakak kelas yang sangat saya hargai dan saya hormati. Namanya adalah Mas Budi dari Purwodadi. Itu perannya sangat penting bagi saya, karena dari dialah saya bisa sampai seperti ini. Pertama, saya sering diajak untuk khidmah di dalam, dari mulai mungkin bantu-bantu ngelap mobil ataupun yang lain, saya mulai diajak. Walaupun di situ masih ada banyak kakak kelas yang lebih pantas dari saya, tapi dia lebih memilih ke saya. Di sini setelah itu saya mulai terbiasa berkhidmah di dalam sekian lama, sampai 2 tahun, 3 tahun.
Nah, setelah 3 tahun itu 3 tahun pas pandemi COVID-19. Jadi 3 tahun saya di sini bertepatan dengan pandemi COVID-19. Ketika liburan telah sampai, di situ saya sowan mendalam, sowan kepada Abah Romo Yai Ahmad Minal Aziz untuk izin liburan ke rumah atau pulang kampung. Nah, di situ saya terkejut karena ketika saya sowan, di situ saya ditawari atau diajak untuk masuk sebagai abdi dalam, ikut sebagai abdi dalam. Di situ saya tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan untuk menerima dijadikan sebagai abdi dalam, karena itu memang salah satu cita-cita saya. Ketika saya sudah 2 tahun di sini, saya ingin menjadi abdi dalam. Sebenarnya ada cerita unik. Saya dulu pernah berangan-angan saya ingin menjadi abdi dalam, terus situ ternyata kesampaian. Dan masih sebenarnya ada lagi, saya ingin di sini sampai bisa untuk belajar memanfaatkan ilmu, menyebarkan ilmu kepada adik-adik kelas yang ada di sini. Dan ada lagi, saya ingin menjadi orang tua pengurus sebelum saya keluar dari pondok ini. Nah, setelah itu, setelah saya menjadi abdi dalam, saya jalani dengan ikhlas, dengan sekuat saya, semampu saya jalani. Ketika itu masuk 2 tahun saya menjadi abdi dalam, saya mulai dipercaya oleh almarhum Al-Ustadz Muhammad Maulana untuk ikut mengamalkan ilmu saya atau memanfaatkan ilmu saya kepada adik-adik kelas. Saya mulai dipercaya untuk ikut belajar mengajar di Pondok Pesantren Fathul Huda. Untuk itu saya sangat berterima kasih sekali kepada beliau, karena beliaulah saya di sini bisa mengamalkan ilmu saya. Saya tidak tahu jika beliau tidak akan mengajak saya untuk mengamalkan ilmu saya, mungkin di rumah saya tidak bisa mengamalkan ilmunya, karena belum tentu seorang santri yang sudah mondok atau nyantri tahun-tahun itu bisa menyebarkan ilmunya di rumah. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada beliau yang telah mempercayai saya untuk ikut khidmah di dalam kegiatan belajar mengajar. Di situ saya mulai berpikir, ternyata apa yang saya inginkan satu demi satu mulai tercapai. Dari mulai ingin ikut menjadi abdi dalam, ingin ikut mengajar, dan ingin menjadi ketua pondok. Alhamdulillah, setelah berjalannya tahun, di tahun ke-6 saya di sini dipercaya untuk menjadi wakil ketua pondok atau wakil lurah sini. Sini saya jalani dengan bisa saya, sekuat saya, mampu saya menjadi seorang pengurus, seorang wakil. Saya jalani kegiatan demi kegiatan, saya ikuti, saya saya jalani di situ. Di tahun ke-6 memang
apa ya namanya, saya kurang begitu aktif dalam pengurusan. Karena di samping jadi pengurus juga sibuk di hikmah di dalam, jadi kadang ketika ada kegiatan mungkin saya tidak bisa ikut. Setelah itu tahun selanjutnya, tahun ke-7, tahun yang sekarang, setelah ketua pondok yang sebelumnya keluar mukim di rumah, diadakan musyawarah bersama pengurus dengan pengasuh. Di situ ditetapkan bahwa mulai tahun ajaran ini, ketika pembentukan pengurus, ketika pemilihan ketua ataupun wakil ketua, tidak harus berganti setiap tahun. Jadi ketika ketuanya sudah tidak ada, otomatis wakilnya yang naik menjabat sebagai ketua. Kebetulan di tahun kemarin saya menjadi wakil ketua, dan di tahun ini ketua yang sebelumnya sudah keluar, sudah mukim, otomatis saya langsung diangkat menjadi ketua pondok ini. Sebenarnya jabatan ini terlalu berat bagi saya, karena saya berpikir saya belum mampu untuk menjadi seorang ketua pondok, karena saya sendiri pun sebenarnya bukan orang yang senang berorganisasi, bukan orang yang condong dalam organisasi. Jadi saya masih kurang pengalaman dalam organisasi dan kurang condong. Tetapi karena itu sudah perintah dari atasan, dari pengasuh, saya jalani sampai sekarang ini, dan alhamdulillah kegiatan masih berjalan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, jalan dengan lancar, dengan baik. Dan saya mohon doa dan restu dari semua alumni, semua kalangan dari Pondok Pesantren Fathul Hidayah ataupun yang lain, minta doanya untuk diri saya sendiri bisa menjalankan amanah tersebut menjadi ketua pondok dalam periode setengah tahun yang akan datang, untuk bisa lebih baik, bisa menjadi lebih manfaat, dan bisa lebih memajukan pondok. Sebenarnya masih ada satu lagi keinginan saya, cita-cita saya yang belum tersampaikan, dan itu mungkin tidak harus dipublikasikan, karena saya takut kalau dipublikasikan nanti tidak terwujud. Jadi bisa saya publikasikan nanti ketika sudah terwujud. Alhamdulillah, saya merasa selama 7 tahun di pondok ini banyak ilmu yang saya dapatkan, mulai dari ilmu syariat, ilmu tasawuf, dan ilmu yang lain. Bahkan ilmu umum pun saya dapatkan di sini. Jadi saya harap pada adik-adik kelas yang masih dalam tahap pembelajaran untuk lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam belajar, dalam menghafal, dalam memahami pelajaran, karena itu sangat penting bagi kalian. Jika kalian dari sekarang tidak giat belajar, tidak mau belajar, tidak mau menghafal, tidak memahami, nanti pasti kalian akan menyesal pada hari esok ketika kalian sudah mukim. Bahkan saya pun yang sudah 7 tahun masih merasa menyesal dan merasa kurang dari ilmu yang saya dapatkan di sini.
Ya mungkin karena saya kurang giat, kurang belajar, maka dari itu saya harap untuk adik-adik kelas untuk lebih giat lagi dan menimba ilmu di Pondok Pesantren Fathul Huda dan Darus Sa'adah ini. Saya harap di tahun-tahun akhir saya di sini saya bisa lebih bermanfaat, bisa menjadi lebih baik lagi, bisa lebih dewasa untuk menghadapi ujian-ujian yang ada, menghadapi cobaan yang ada, menjalani kehidupan yang selanjutnya. Karena mungkin saya rasa ini adalah mungkin tahun-tahun terakhir, satu tahun atau 2 tahun lagi mungkin saya sudah tidak ada sini. Jadi saya ingin saya lebih bermanfaat, lebih baik, dan semoga saya bisa keluar dari pondok, bisa husnul khotimah, keluar dengan baik, mendapatkan ridho guru, ridho masyayikh, ridho asatid, dan tentunya ridho dari teman-teman, dari adik-adik kelas, kakak kelas. Semoga ilmu saya bisa lebih bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan bisa untuk masyarakat pada umumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.